Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah salat subuh berjamaah. Sejenak sebelum kita pulang, kita dialog, berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya dan mentadabburi maknanya. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan tadabburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله. Hafizu, peliharalah oleh kalian alas salawati, atas salat-salat. Maksudnya salat 5 waktu. Pelihara oleh kalian salat yang 5 waktu. Wa salatil wusta, dan salat wusta. Wusta di sini para mufassir ada banyak penafsiran. Yang paling masyhur memaknai wusta dengan salat asar dan salat asar. Waqumu, dan dirikanlah oleh kalian salat lillah, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum, maka jika kalian dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, farijalan, maka dirikanlah salat dengan berjalan, au rukbanan, atau dengan berkendaraan. Ini dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut, dalam keadaan perang. Boleh kita tunaikan salat dalam keadaan berjalan, berlari, bahkan dengan berkendaraan. Fa idza amintum, maka jika kalian telah aman, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, maka dirikanlah salat tadi kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian, ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian belum mengetahuinya. Jamaahkumullah, ayat ini merupakan ayat penting dalam hidup kita, karena berhubungan dengan salat. Hafizu ayyuhal muslimun,
ala salawatil khamsil mafrudati bil mudawamati ala adaiha fi awqatiha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Pelihara wahai kaum muslimin oleh kalian salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kalian dengan terus-menerus menunaikannya pada waktunya, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya. Waktu, syarat, rukun, dan kewajibannya. Menjaga dan memelihara. Tahu nggak arti menjaga? Kalau satpam misalkan menjaga rumah, tentunya menjaga itu agar tidak ada yang mencuri ke rumah itu, nggak ada barang hilang, ya. Intinya aman, hadir itu rumah dan isinya. Kita menjaga salat berarti menjaga agar ia salat tak hilang dari dalam kehidupan kita. Kita bersama salat dalam kehidupan kita. Yang pertama, salat 5 waktu. Ini tegas, as-salawat maknanya salat 5 waktu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Rukun itu tiang. Kalau hilang salah satunya, roboh itu rumah, ya. Maka Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah merupakan tiangnya agama. Siapa yang meruntuhkan salat, maka ia meruntuhkan agama. Kalau sebuah rumah ada yang enggak salat, berarti dia itu telah meruntuhkan agama dari rumahnya. Bapaknya salat, ibunya salat, anaknya enggak salat, berarti anaknya itu telah meruntuhkan agama di rumahnya. Bapaknya salat, anaknya salat, ibunya enggak salat, berarti si ibu itu telah meruntuhkan agama di rumahnya. Ibunya salat, anaknya salat, bapaknya enggak salat, berarti si bapak itu telah meruntuhkan agama dari rumahnya. Sekarang berapa banyak agama yang roboh di rumah masyarakat kita, karena banyak yang enggak mau salat. Saya sering menyampaikan di grup WhatsApp, jagalah sholat, jagalah sholat. Kalau enggak lagi sholat, lapur bahasa Sundanya. Lapur. Moal aya gunana puasa urang moal. Haji umroh moal aya gunana kalau enggak sholat. Sedekah enggak ada gunanya kalau enggak sholat. Someah ramah nggak ada gunanya. Bager si bapak eta mah berehan, someah, mudah bergaul, suka berbagi, tapi tara salat, lapur, hilang semua kebaikannya itu. Mengapa? Karena dikala seseorang meninggal dunia, kelak di akhirat, yang pertama kali diperiksa adalah ibadah salat. Inna awwala ma yuhasabun nasu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salat. Sungguhnya yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat seorang hamba itu salatnya. Faman idza saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Bila salatnya bagus, sempurna, maka dianggap bagus amal-amal yang lainnya. Tapi kalau salah,
bermasalah salatnya, maka bermasalah pula, rusak pula amal-amal yang lain. Maka Nabi berwasiat di penghujung hayatnya, as-shalah, as-shalah. Para ayah, para ibu, jangan tenang. Pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke kota, kalau anaknya belum tertib salatnya, masa khawatir. Tidur kita, anak kita belum salat, khawatir. Dipastikan anak kita salat. Maka bagi para ayah, para ibu, untuk mengukur anak kita ini baik atau tidak, lihat salat. Kalau masih bolong-bolong, belum baik anak kita. Masih disuruh-suruh, dipaksa-paksa, belum baik anak kita. Tapi kalau udah pergi salat sendiri, nggak disuruh-suruh, insya Allah baik anak kita. Ya. Yang perempuan tambah tutup aurat, maka bila kita punya putri, anak perempuan, salatnya rajin tanpa disuruh, auratnya terjaga tanpa disuruh-suruh, pergaulannya terjaga tanpa disuruh-suruh, aman putri Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau salatnya masih bolong-bolong, auratnya masih tak ditembong-tembong, tembong-tembong di apa, Bu? Ditembong-tembong, gaduh kelek, ditembong-tembong kelek nanya, kelek abita sana, kelek mong, mana bang teh? Kelek katembong, Sekwilda, tembong-tembong, bupati, pokoknya mah ka era emut zaman saya na. Satu perkataan yang ditinggalkan oleh semua para nabi apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tak punya malu, lakukan yang kamu mau. Kau dah apa namanya, enggak ada malu itu, enggak ada harganya. Itu. Ari anu gelo era ante buligir ge santai we sura-suri. Jadi wahai putri-putriku sekalian, itu jaga salat, tutup aurat, jaga pergaulan, itu mulia untuk kalian. Tapi kalau lepas yang tiga itu, ya udah goodbye. Salat natara, aurat tembong-tembong, pergaulan sembarangan. Itu. Apalagi zaman sekarang, zaman online ya. Aduh. Jangan dikira sekarang ini rupanya, jangan dikira anak tuh di kamar aja diam. Itu jangan-jangan dia lagi main yang nggak bener secara online. Makanya ibu-ibu apa sekalian, bila punya anak itu sekarang ini masalah handphone itu masalah krusial. Itu. Pastikan anak kita tak kena fitnah handphone. Itu. Liur aku kita liur. Ya. Saya pernah dahulu memimpin pesantren, masalah HP masalahnya. Sampai zaman kami dulu tuh HP anak-anak tuh pokoknya jangan bawa HP ke asrama, sampai sama kau tuh dibanting di hadapan mereka. Wah, hancur. Ambil HP itu. Ada yang bawa HP, kemudian bawa ember dikencelungkan. Ambil. Karena riweuh. Nah, jangan jauh-jauhnya. Sekarang main game mana-mana. Lagi ngaji pun sempat main game. Bayangkan. Lagi ngaji, sempat main game. Ya Allah. Memang fitnah yang luar biasa saat itu, fitnah handphone ya maksudnya anak-anak kita ini. Bapak anak marahin judi online, anaknya main game online. Wah, kata anaknya gol game online.
Kata bapaknya judol, judi online. Mana? Naon mana? Pinjol, pinjaman online. Beli panci online, beli tarasi. Kenapa tarasi ke online? Allahul musta'an. Jadi fitnah luar biasa. Untuk itu jemaah Allah, mari kita jaga diri kita dari fitnah-fitnah itu. Salat, hafizu ala salawat, jaga pelihara oleh kalian salat 5 waktu. Wa salatil wusta. Wa hafizu ala salatil mutawassitati bainaha wa hiya salatul asr. Ada penekanan nih. Dan salat asar. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, ia akan masuk surga. Apa maknanya? 1 subuh, yang kedua asar. Ini 2 waktu merupakan, kalau dibuka hadis Rasulullah menjelaskan waktu peralihan peran malaikat. Jadi kita ini setiap hari ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat siang, ada malaikat kalau subuh, kalau subuh malaikat malam bukunya, malaikat siang membuka bukunya. Tenang dah, di sini mah hidup, ini hidup. Malaikat malam nutup buku, malaikat siang buka buku. Pas waktu subuh, makanya subuh itu merupakan salat yang disaksikan oleh 2 malaikat sekaligus, siang dan malam. Pun asar sama. Kalau asar, yang siang nutup, yang malam membuka. Dan rupanya asar ini waktu-waktu yang mungkin capek, letih dalam perjalanan sehingga banyak alasan. Waktu asar. Wa hiya salatul asr. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah khashi'ina dzalilin. Laksanakan dari kalian salat dalam rangka taat kepada Allah, dalam keadaan khusyuk. Jadi khusyuk itu harus serius, fokus. Paling tidak dalam 4 hal. Khusyuk dalam pandangan, khusyuk dalam gerakan, khusyuk dalam bacaan, khusyuk dalam ingatan. Jadi 4-an ya, 4-an tungtungnya. Kasep. Salat itu yang pertama apa? Khusyuk dalam pandangan. Jangan masalah sini salat tuh. Ini korong babaturan tinggali, korong aya henteu. Tong tinggali korong batur mah. Diilikan korong batur. Korong ilikan. Jangan lihat ke siapa, kemana-mana, fokus ke tempat sujud. Ya, ini masih culang cileng nih barudak teh. Ya, berarti nggak khusyuk tuh, nggak khusyuk. Pandangan yang kedua, gerakan. Cepat-cepat nggak jelas, tumanina. Kapan berdiri, kapan ruku, kapan sujud, gerakannya jelas, tepat. Yang ketiga, bacaan. Kan ada setiap gerakan ada bacaannya, baca sesuai gerakan. Masa lagi ruku baca Al-Fatihah nggak khusyuk tuh. Salah-salah baca nggak khusyuk. Yang keempat, dalam ingatan, konsentrasi. Oh, kita lagi sholat, sedang menghadap Allah, maka adab dijaga. Maka jangan heureuy lagi sholat tuh. Batal sholatna teh, heureuy teh. Ya, diulang dari awal lagi. Dorong, goyang, ketawa, batal. Sholatna tuh kinya batal. Jangan. Wa qumulillah, laksanakan diri karena salat karena Allah, bukan karena orang tua, karena guru. Belajar lillahi ta'ala dalam salat, insyaallah bakal tenang.
Kemudian jazakumullah, ketika aman kita bisa gerakannya tumakninah, tenang. Tapi kalau dalam keadaan perang gimana? Fa in khiftum min aduwikum fasallu salatal khaufi masyina aw raqibina ala ay hayatin tastati'unaha walau bil ima. Nah, ini kalau lagi perang kalian takut diserang musuh, maka salatlah, yaitu salat khauf dengan berjalan, berkendaraan, pokoknya dalam kondisi apapun yang kalian mampu, walaupun hanya dengan ima. Ima itu isyarat. Bayangkan. Lagi perang pun harus salat ini, lagi perang. Itu kumaha Ustaz, wuduna, tayamum. Bagaimana rukunya? Pokoknya dalam posisi apa salatlah. Kalau masa ruku. Orang lagi perang begini gimana rukunya? Nah, baca doa salat tuh, subhana rabbiyal azim. Bayangkan lagi ruku. Wah, lagi lari salat, masyaallah. Bahkan dalam ayat surat apa ya? Diterangkan itu mesti berjamaah juga. Lagi perang pun mesti berjamaah, apalagi sedang aman. Yang 4 rakaat bisa 2 rakaat. Disingkat. Lagi genting pun harus salat, lagi perang pun harus salat. Apalagi lagi aman. Maka menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali, hukum berjamaah itu fardhu ain. Berjamaah itu wajib. Kalau di rumah sah tapi berdosa dalam mazhab Hambali. Kalau ada ustadz mengatakan wajib berjamaah, salat berjamaah wajib, itu beliau ikut mazhab Hambali. Wajib semua kampung. Kalau satu orang pun gak mengerjakan, berdosa semua kampung, seisi kampung. Tapi kalau sebahagian sholat di masjid, maka terhapus kewajiban berjamaah sekampung itu. Itu namanya fardu kifayah. Itu kalau nggak salah mazhab Syafi'i. Jadi fardu kifayah. Kalau nggak di Perum ini nggak ada yang berjamaah zuhur, seorang pun, padahal ada di rumah masing-masing, sekompleknya berdosa. Sah sholat tapi berdosa, nggak ke masjid. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, nggak sampai wajib, cuma ditekankan Nabi nggak pernah nggak berjamaah dalam hidup beliau, terus berjamaah. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bila sudah aman, maka silakan sholat sebagaimana biasa. Udah aman dan enggak ada pertempuran lagi seperti biasa. Itulah perlunya sholat. Lagi aman, lagi perang, jaga sholat. Kepada anak-anak semua nih para santri, jaga. Tapi alhamdulillah lah kalau anak kita nih bapaknya ke kota, bapaknya ke pasar, ada harapan. Alhamdulillah kalau di kita ini yang adzan sering anak-anak. Bahkan yang salawatan, yang nadoman tuh juga anak-anak ngingutan tuh. Apa tuh? Ada siapa anak tuh? Eling nona mungkin. Eling umat eling. di elingan dekat eling. Hayu orang salat manehna kalah morongkol gitu. Main game anger. Budakna ngajakan salat bapana mumul. Kedul kan pabaliutnya. Anaknya rajin tapi bapaknya malas atau riweuhnya gitu. Jadi kalau kenakalan remaja bahaya tuh Ibu. Kalau orang tua yang nakal, lebih bahaya deh. Itu. Panu kieu nah betul bapak kita salat sana. Nah betul puasa, bapak kita puasa sana. Riweuh, jadi ngepek kepada anak-anak.
Diselamat kepada ananda yang rajin sholat ya. Ini sholatnya sok bolong-bolong tara? Oh, alhamdulillah, tara tuh, tara bolong. Nah, mantap. Belajar dari kecil supaya terbiasa. Itu. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 238. Itu perintah untuk menjaga sholat. Qanit, khusyuk, fokus tadi ya. Pandangan, apa lagi? Gerakan, bacaan, ingatan. Ulang. Satu. Nah, kalau Allahok. Satu. Pandangan. Dua. Gerakan. Tiga. Bacaan. Empat. Nah, kalau yang empat ini aman, khusyuk Anda itu. Pandangan tak kesana kemari mandangnya. Yang kedua, gerakan tak burung gusuh, itu tak terburu-buru, tumakninah. Gitu. Yang ketiga, bacaan, betul bacaannya setiap gerakan itu. Yang keempat apa? Ingatan. Tapi yang keempat ini perjuangan yang berat. Mengapa? Ada setan khusus menggoda Pandangan gini ya. Jadi kalau sebelum azan, setan datang ke masjid. Wah, datang. Kita goda orang mau ke masjid datang. Tiba di masjid, kian azan. Allahu Akbar, kata kian tuh. Setan takut dia, lari sampai hitut. Perpetrot. Ini bahasa hadis. Lari terkentut-kentut bahasa itu. Terkentut. Kian beres azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Datangkan lagi si setan ke masjid. Kata Pak Hendra, kian komat. Komat kian Allahu Akbar. Itu si setan lari lagi, hitut deui. Pernah iya lari sambil kentut? Ya gitulah. Beres komat, datang lagi setan tuh. Nampak kita lagi sholat, datang masuk ke hati orang sholat. Ingat itu, ingat iya. Emang perjuangan berat. Tapi ingat, khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Enggak pun khusyuk tetap sah. Senyap khusyuk ingatan. Kalau gerakan, salah gerakan ya. Terutama yang rukun-rukun ya itu, yang rukun jangan sampai salah. Itu ya, jadi belajar sholat yang qanit, yang khusyuk. Khusyuk dalam pandangan, khusyuk dalam gerakan, khusyuk dalam bacaan, khusyuk dalam ingatan. Insyaallah kita merasakan kualitas ibadah sholat kita semua. Terjaga sholatnya plus khusyuk, masya Allah. Masih kecil-kecil sudah khusyuk sholatnya, mantap. Nah itu. Tapi insya Allah besok lusa akan ada perubahan yang lebih lagi. Oke, mungkin untuk pagi hari ini sekalipun mikrofon keluar mati, tapi ke si iya mah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.